Oke, saya Pak Suwiknyo ya, guru kelas 12 SMK Negeri 1 Rembang, guru matematika. Kita lanjutkan dengan pelajarannya tentang kuartil. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 sama besar setelah data diurutkan. Ingat, data diurutkan terlebih dahulu. Jadi letak kuartil adalah kisah KI atau kuartil ke I itu adalah I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Atau secara gampangnya itu gambarnya seperti ini. Kuartil adalah membagi data disusun dalam membagi data menjadi 4 sama besar ya. Jadi ini ada data ini. Kita bagi tengah-tengahnya. Lah, tengah-tengahnya ini namanya kuartil tengah atau median atau nilai tengah. Nah, data yang di kanan ini kalau kita bagi dua itu namanya Q3, namanya kuartil atas namanya. Q3 kuartil atas. Nah, data yang separuhnya ini Q2 ke kiri itu kalau dibagi setengah itu namanya kuartil bawah. Nah, cukup ini aja yang dipahami ya. Jadi ada data dibagi dua itu Q2. Nah, separuhnya dibagi lagi menjadi Q3. Ini separuhnya di sini dibagi menjadi Q1. Jangkauan, apa yang disebut jangkauan? Jangkauan adalah nilai data maksimal dikurangi nilai minimal. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Yang dimaksud simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil adalah setengah. Jadi ini setengah Q3 kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Jadi ini ya jangkauan semi interkuartil namanya. Simpangan rata-rata itu apa? Simpangan rata-rata dirumuskan sebagai berikut. Simpangan rata-rata sigma itu adalah jumlah beruntun. X itu adalah data dikurangi rata-rata data. Ini namanya harga mutlak. Garis lurus ini artinya dia selalu positif. Kalaupun negatif ya dia dianggap positif dibagi N. Jadi simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma harga mutlak X data dikurangi rata-rata dibagi N. Ragam atau variansi. Ragam atau variansi adalah simpangan baku yang dikuadratkan. Jadi S kuadrat sama dengan sigma dalam harga mutlak data dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Nah, ini simpangan baku kuadrat. Kalau simpangan baku berarti rumusnya adalah ini. Simpangan baku adalah akar dari variansi ini kan berarti. Ini diakarkan. Jadi akar dari sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Contoh ini ya. Ditentukan data 6, 7, 3, 2, 2, 2, 2, 5, 4, 8. Jangkauan semi interkuartil data tersebut adalah contoh soal ya. Jadi seperti tadi, untuk mencari kuartil, data harus syaratnya pertama kali, data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah ini, diurutkan ya dari yang terkecil, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi 2-nya ada sebanyak 3 kali, 3 di sini. Nah di sini kita mencari data nilai tengahnya. Nilai tengah data di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, datanya 9. Jadi data di tengah adalah data yang kelima ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Data yang kelima ini adalah data yang di tengah. Ini adalah kuartil 2. Lah, datanya kan tinggal ini kan. 1, 2, 3, 4. Nah, data yang keempat itu adalah tengah-tengahnya ini antara 2 dan 2. Berarti setengah 2 ditambah 2. Berarti ya tetap 2 ya kan. Nah, ini kuartil 3 adalah tengah-tengahnya antara 6 dan 7 ini. Datanya kan tinggal ini ya. Tinggal 1, 2, 3, 4. Ini tengah-tengahnya adalah di sini. Atau setengah 6 tambah 7. Atau 6 ditambah 7 dibagi 2. Sama saja 6 setengah. Jadi simpangan interkuartil tadi adalah setengah
Q3 dikurangi Q1. Q3-nya adalah 6,5. Q1-nya adalah 2. Jadi setengah kali 4,5. 2,25. Nah, jadi seperti itu ya. Kita lanjut contoh soal nomor 2 adalah standar baku atau deviasi standar dari data 68 67 adalah standar baku. Simpangan baku ini ya, simpangan baku. Simpangan bakunya berapa itu ya? Sorry. Jadi data tersebut ditetapkan sebagai berikut. Jadi datanya diurutkan ya dari yang terkecil 5. Jumlah 5-nya berapa? Frekuensi itu jumlah datanya ya. 5-nya 1. 6-nya ada 4. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi 4. 7-nya ada 6. Dihitung dari sini. 8-nya muncul 4 kali. 9-nya ada 1. Nah, rumusnya adalah ini kan. Simpangan baku, rumusnya adalah akar dari sigma X dikurangi X bar. Jadi dicari dulu rata-ratanya di sini. Dicari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 5 jumlah datanya 1, 6 jumlah datanya 4. 7 kalikan 6 karena jumlah datanya 6. 8 kalikan 4 jumlah datanya 4. 9 kali 1 dibagi jumlah data seluruhnya ada 16. Frekuensi atau muncul banyaknya data 16. Jadi 112 dibagi 16 sama dengan 7. Jadi dicari dulu apa? Rata-ratanya dulu. Jadi data ini dicari rata-ratanya dulu. Setelah itu datanya dikurangi X bar. Jadi ini 5 dikurangi 7 tadi kan. Rata-ratanya 7. 5 kurangi 7 min 2. 6 kurangi 7 min 1. 7 kurangi 7 0. 8 kurangi 7 1. 9 kurangi 7 1. Setelah itu dikuadratkan. Ini kan dikuadratkan. X dikurangi X bar kuadrat. Berarti dikuadratkan satu-satu. Min 2 kuadrat 4. Min 1 kuadrat 1. 0 kuadrat 0. 1 kuadrat 1. 1 kuadrat 1. Nah ini setelah dikuadratkan dijumlahkan. Dijumlah. Karena sigma kan. Di sini sigma. Sigma itu adalah penjumlahan beruntun. Ini dijumlahkan. Setelah itu dibagi N. Jumlahkan bagi 16. Ketemunya adalah 1. Nah gitu ya. Jadi itu pelajaran hari ini. Jadi sampai dengan simpangan rata-rata. Nanti kalau simpangan rata-rata hampir sama ya. Simpangan rata-rata rumusnya seperti apa. Nah yang ini dikerjakan. Yang ini. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut 3, 4, 7, 6, 8, 8, 7, 5. Tentukan variansi atau ragam. Variansi adalah S kuadrat ya. S kuadrat itu tinggal tidak diakar. Ini tidak diakar itu S kuadrat. Jadi 3, 4, 5, 7, 6, 5, 8, 25. Tentukan simpangan baku atau deviasi standar ini S. Ini S. Dari data 10, 6, 7, 8, 12, 11, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 9. Jadi itu ya pelajaran hari ini. Selamat belajar.